Hi everyone, welcome to Learning English video. Pada video kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris SMP kelas 7 atau SMP kelas 1 chapter 3 atau bab 3. Bab ini berjudul What Time Is It? Oke, dari judulnya saja kita sudah bisa menebak akan mempelajari tentang apa. Oke, jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang waktu. We will learn to tell the time. Kita akan mempelajari untuk menunjukkan jam, to tell the date, untuk menunjukkan tanggal, to tell the day, untuk menunjukkan hari, to tell the month, untuk menunjukkan bulan. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, to tell the time, untuk menunjukkan jam. Seperti yang adik-adik ketahui, di dalam sebuah jam itu terdapat 12 angka, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan angka 12. Oke, mari kita bersama-sama sebutkan angka-angka dalam sebuah jam dalam bahasa Inggris satu persatu. Mulai dari yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan di dalam sebuah jam terdapat dua buah jarum jam. Yang pertama yang lebih panjang dan yang kedua adalah yang lebih pendek. Jarum jam yang panjang itu untuk menunjukkan menit, sedangkan jarum jam yang pendek itu untuk menunjukkan jam atau hour. Nah, sekarang kita akan belajar membaca sebuah jam dalam bahasa Inggris. Pertama, kita perhatikan jarum panjang yang menunjukkan menit. Jika jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti ini adalah jam tepat atau jam pas. Dan jarum pendek menunjukkan jamnya. Contohnya, misalnya ke angka 1, berarti ini adalah jam 1 tepat. Jarum pendek menuju ke angka 1, sedangkan jarum panjang ke angka 12, berarti inilah jam 1 tepat. Bahasa Inggrisnya 1 o'clock. 1 berarti 1, o'clock berarti tepat. Jam 1 tepat atau jam 1. 1 o'clock. Jika jarum pendek ke angka 2 menunjukkan angka 2 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti ini adalah jam 2 tepat. Bahasa Inggrisnya 2 o'clock. Begitu juga seterusnya. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menyebutkan kalau itu adalah jam di pagi hari, atau itu adalah jam di siang hari, atau itu adalah jam di malam hari, ataupun itu adalah jam di atau pada dini hari. Oke, untuk membedakannya kita bisa tambahkan akhiran. Kalau pagi kita sesuaikan ditambahkan akhiran in the morning, artinya di pagi hari. Kalau siang kita bisa tambahkan akhiran in the afternoon. Sedangkan kalau malam kita bisa tambahkan akhiran in the evening atau at night. Nah, sedangkan untuk malam menjelang pagi atau kita bisa sebut dengan dini hari, kita tambahkan in the morning. Oke, mari kita lihat contohnya satu persatu. Misalnya ini, jam 7 pagi. Kita bisa katakan 7 o'clock, jam 7 pagi. In the morning, jam 7 pagi, 7 o'clock in the morning. Jam 1 siang, 1 o'clock, jam 1 siang, in the afternoon. Jam 1 siang, 1 o'clock in the afternoon. Jam 7 malam, 7 o'clock, artinya jam 7 malam,
in the evening. 7 o'clock in the evening, jam 7 malam. Atau 7 o'clock at night, artinya juga jam 7 malam. Jam 1 dini hari kita gunakan in the morning. 1 o'clock, jam 1 dini hari, in the morning. 1 o'clock in the morning, jam 1 dini hari. Selain menggunakan cara yang tadi, berikut ini juga ada pilihan lain yang bisa digunakan untuk membedakan siang atau malam, yaitu dengan menggunakan AM dan PM. AM digunakan untuk pagi, sedangkan PM bisa digunakan untuk siang atau malam. Rentangan waktunya sebagai berikut. Nah, AM ini digunakan mulai dari jam 12 tengah malam, atau bisa juga disebut dengan 00.00 dini hari, sampai dengan 11:59 di pagi hari. Sedangkan PM itu digunakan mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 11:59 tengah malam. Oke, berikut contohnya. Contohnya jam 12 dini hari atau jam 12 tengah malam. Kita bisa menyebutnya 12 o'clock in the morning. Cara pertama yang kita pelajari. Nah, ini cara keduanya dengan menambahkan EM. 12 EM atau jam 12.00 EM. Nah, perbedaannya, jika menggunakan o'clock in the morning, kita tidak menyebutkan angkanya saja, misalnya 12 o'clock in the morning. Sedangkan untuk menggunakan cara yang kedua, menggunakan EM, kita harus tulis lengkap. Misalnya contohnya 12.00. 00 ini menunjukkan menit, 00 artinya jarum panjang di angka 12. Sama juga dengan ini 12 o'clock. Oke, cara yang pertama 12 o'clock in the morning. Cara yang kedua 12 AM. Contoh yang lain, jam 6 pagi, 6 o'clock in the morning atau 6 AM. Oke, lanjut. Jam 12 siang, 12 o'clock in the afternoon atau 12 PM. Jam 6 sore, 6 o'clock in the afternoon atau 6 PM. Jam 7 malam, 7 o'clock in the evening atau 7 PM. Mari kita latihan. Coba kita sebutkan jam berapa pada gambar ini. Oke, pertama kita lihat dulu jarum panjang menuju angka 12, berarti ini jam pas atau tepat. Sedangkan jarum pendek ke angka 1, berarti ini jam 1 tepat. Di sini juga ada gambar pada malam hari, berarti ini jam 1 tepat pada dini hari atau malam menjelang pagi. Oke, ini berarti ini jam 1 pagi. Oke, bahasa Inggrisnya 1 o'clock in the morning. Atau kita bisa juga menggunakan it is 1 AM. Oke, jadi ini jam 1 pagi, it is 1 o'clock in the morning. Atau it is 1 AM. Gambar kedua, jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 7, berarti ini jam 7 tepat di ada matahari, jam 7 pagi. Oke. It is 7 o'clock in the morning atau it is 7 AM. Contoh selanjutnya, jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 10, berarti ini jam 10 pagi hari. It is 10 o'clock in the morning atau it is 10 AM. Gambar selanjutnya, jarum panjang ke angka 12 dan jarum pendek ke angka 1. Ada gambar siang, berarti ini adalah jam 1 siang. Berarti kita menggunakan afternoon. It is 1 o'clock in the afternoon atau it is 1 PM. Selanjutnya ada jarum panjang ke 12, jarum pendek ke angka 5. Berarti ini jam 5, ada matahari, jam 5 sore. It is 5 o'clock in the afternoon
atau it is 5 PM. Oke, jarum pendek ke angka 12, jarum panjang ke angka 7. Berarti ini jam 7 malam. It is 7 o'clock in the evening atau it is 7 PM. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Inggris untuk jam yang jarum panjangnya itu ada di angka 12 atau jam tepat. Contohnya ini, jam 3, 3 o'clock. Jarum pendek angka 3, jarum panjang angka 12. Nah sekarang bagaimana kalau jarum panjangnya tidak di angka 12? Misalnya contohnya ada di angka 1. Oke, bagaimana penyebutnya dalam bahasa Inggris dan jam berapakah ini? Oke, caranya seperti ini. 1 kali lompatan mulai dari angka 12 itu hitungannya 5 menit. Berarti ini adalah jam 3 lewat 5 menit. Jam 3, jarum pendek angka 3, jarum panjang ke angka 1. 5 menit. Jika di angka 2 berarti ini 5 menit ditambah 5 menit adalah 10 menit. Oke, coba kita contohkan yang ini aja dulu. Jam 3 lewat 5 menit. Jam 3 lewat 5 menit. 03.00. Nah, bagaimana penyebutannya dalam bahasa Inggris? Rumusnya sebagai berikut. Pertama, kita sebutkan menit dulu, ditambah past, ditambah jam. Jadi, ini jam 3 lewat 5 menit. Menit dulu, yang ke 1 berarti 5 menit. 5 ditambah past ditambah jam 3. 3 berarti jam 3 lewat menit atau 03.05. 5 past 3, jam 3 lewat 5 menit. Perlu kalian ingat itu adalah jika jarum panjangnya ada di angka 1 berarti itu adalah 5 past. Jika jarum panjang di angka 2 berarti itu adalah 10 past. Jika di angka 3, quarter past. Jika di angka 4, 20 past. Jika di angka 5, 25 past. Nah, jika di angka 6 itu adalah 30 menit atau half past. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, jarum pendek ada di angka 4, sedangkan jarum panjang ada di angka 2. Berarti ini adalah jam 4 lewat 10 menit. Jam 4 lewat 10 menit. Gimana penyebutannya? It is, nah, menit dulu, 10 past, baru kemudian jam 4. Nah, jam 4 lewat 10 menit. It is 10 past 4. Contoh kedua, lihat jarum panjang dulu, ada di angka 6, berarti ini adalah half past. Jam 4.30. It is half past, jarum pendek ada di angka 4. 4. Jam 4.30. It is half past 4. Mari perhatikan contoh selanjutnya. Di sini kita melihat jarum pendek ada di antara angka 3 dan angka 4. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 7. Jadi hitungannya 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30, 35. Berarti ini adalah jam 3 lewat 35 menit. Jam 3.03 lewat 35 menit. Oke, untuk penyebutannya dalam bahasa Inggris, kita tidak lagi menghitung dari sini ke kanan, tetapi dari angka 12 ke kiri. Jadi, dari angka 12 kita hitung lompat sekali 5 menit. Lompat sekali lagi di angka 10 berarti 10 menit. Lompat ke angka 9 berarti 15 menit. Lompat ke angka 8 berarti 20 menit. Lompat ke angka 7 berarti 25 menit. Oke, rumusnya seperti ini. Menit ditambah to ditambah jam. Jam ini bukan jam 3, tetapi jamnya ditambah 1 atau jam selanjutnya. Berarti ini adalah kita pakai jam 4 untuk di sini. Oke, berarti kita hitung menit dulu. Jarum panjang ke angka 7, 25 menit. 25 ditambah 2
ditambah jam. Jam selanjutnya yaitu jam 4. Setelah 3 adalah 4. 4. Oke, jam 3 lewat 35 menit berarti 25 to 4. Penyebutannya itu 25 menit menuju ke jam 4. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat, jika jarum panjang ada di angka 11 berarti 5 to. Jika jarum panjang ada di angka 10 berarti 10 to. Jika di angka 9 quarter to. Di angka 8 20 to. Jika di angka 7 25 to. Oke. Contohnya, jarum pendek ada di antara angka 4 dan 5, sedangkan jarum panjang ada di angka 10. Berarti ini adalah jam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti ini adalah jam 4 lewat 50 menit. Oke, bahasa Inggrisnya. It is, menit dulu, di angka 10, 10, to. Kemudian jam yang selanjutnya. Setelah angka 4 berarti angka 5. 5. It is 10 to 5. 10 menit menuju ke jam 5. Oke, contoh selanjutnya. Jarum panjang ada di angka 8, jarum pendek di antara angka 4 dan 5. Berarti ini adalah jam 4 lewat 40 menit. Oke. It is, jarum panjang 22. Jarum pendek setelah 4 adalah 5, 5. It is 20 to 5. 20 menit menuju ke jam 5. Oke, jadi seperti itu. Yang perlu kalian ingat, 5 to, 10 to, quarter to, 22, and 25 to. Mari kita sebutkan bersama-sama. Ulangi setelah saya ya. It is 1 o'clock. It is 5 past 1. It is 10 past 1. It is quarter past 1. It is 20 past 1. It is 25 past 1. It is half past 1. It is 25 to 2. It is 20 to 2. It is quarter to 2. It is 10 to 2. It is 5 to 2. It is 2 o'clock.